Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Media Pembelajaran Inovatif. Dosen pengampu Bapak Ali Fakrudin, Magister Pendidikan dari Prodi PGSD kelas 4C Universitas PGRI Palembang. Adapun nama-nama dari anggota kelompok 6 ini sebagai berikut. Halo, perkenalkan nama saya Devitri Anggun Ayu Wahyuni, NIM 2018143095. Perkenalkan, nama saya Lela Ayu Anjani, NIM 2018143082. Hai, perkenalkan nama saya Maisa Fitri, NIM 2018-14-3093. Hai, perkenalkan nama saya Nadila, NIM 2018-14-31. Nama saya Rina Ejiana, NIM 2018-143086. Pada video pembelajaran ini, kami memilih materi IPA SD kelas tinggi mengenai ekosistem. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup terhadap lingkungan sekitar atau tempat tinggalnya, dengan interaksi yang sangat erat serta saling mempengaruhi satu sama lain. Adapun pengertian ekosistem yang didasari oleh hipotesis Gaia yang mengatakan bahwa setiap organisme, khususnya mikroorganisme, akan bersama-sama dengan lingkungan fisik dalam menciptakan suatu pengendalian sistem atau dikenal dengan sistem kontrol yang dapat menjaga alam sesuai untuk kehidupannya. Ekosistem ini terdiri dari banyak unsur dan banyak spesies. Penyebaran ragam spesies di dalam ekosistem dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya ketersediaan sumber daya dan juga faktor fisik dan kimia. Sekarang kita akan mempelajari tentang satuan penyusun ekosistem. Satuan penyusun ekosistem terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Di dalam video sudah disertakan ya mana individu, populasi, dan komunitas. Setelah kita mengetahui satuan penyusun ekosistem, kita akan lanjut belajar ke tingkatan organisme dalam ekosistem. Tingkatan organisme dalam ekosistem terdiri dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Individu adalah suatu organisme di ekosistem. Individu merupakan satuan fungsional terkecil penyusun ekosistem. Contohnya, seekor penguin. Berikutnya populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, kumpulan penguin di Antartika dan kumpulan kambing di padang rumput. Berikutnya komunitas. Komunitas merupakan kumpulan beberapa populasi yang berbeda dan saling berinteraksi pada suatu daerah dan dalam waktu tertentu. Berikutnya ekosistem. Ekosistem adalah suatu kesatuan yang terbentuk karena hubungan timbal balik tak terpisahkan antar makhluk hidup dengan lingkungannya dan saling memberi pengaruh antara keduanya. Yang terakhir yaitu bioma. Bioma merupakan ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Di bumi terdapat 6 bioma utama, yaitu bioma gurun, bioma padang rumput sabana dan stepa, hutan basah, hutan gugur, taiga, dan tundra. Setiap bioma mempunyai komponen yang khas yang dipengaruhi oleh kondisi komponen abiotik. Selanjutnya kita akan membahas ya tentang penyusun ekosistem yang terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Pengertian, komponen biotik adalah komponen hidup yang terdiri dari hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, dan protista. Berikutnya komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen yang tak hidup. Contohnya, batu, air, udara, suhu, cahaya, dan tanah. Macam-macam ekosistem dan ciri-cirinya. Berdasarkan cara terbentuknya ekosistem di dunia ada dua. Yang pertama, ekosistem alami, dan yang kedua, ekosistem buatan.
Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbentuk dengan campur tangan manusia. Ekosistem alami terbagi lagi menjadi dua, ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar, ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem padang pasir, ekosistem tundra, ekosistem taiga. Ekosistem buatan dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti yang pertama, ekosistem waduk. Waduk digunakan manusia untuk mengairi sawah. Dan yang kedua, ekosistem sawah. Sawah tempat manusia menanam padi sebagai salah satu sumber makanan. Macam-macam ekosistem. Ekosistem terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada ekosistem darat dan yang kedua ada ekosistem perairan. Ekosistem darat terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama ada ekosistem hutan hujan tropis. Hutan ini merupakan salah satu hutan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dan beberapa di daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Adapun flora dan fauna yang menempati hutan hujan tropis ini yaitu ada badak, pohon-pohon yang berdaun lebat, dan macam-macam burung. Yang kedua, ekosistem hutan gugur. Hutan gugur merupakan jenis hutan yang berada di wilayah dengan 4 kali pergantian musim. Beberapa satwa yang tinggal di ekosistem hutan gugur adalah ada hamster, beruang, dan satwa-satwa lain yang memiliki kebiasaan hibernasi. 3. Ekosistem padang rumput. Ekosistem ini terdiri dari daratan luas dengan tanaman berupa rerumputan. Hewan-hewan yang mendiami ekosistem ini juga merupakan hewan-hewan golongan herbivora. Contohnya seperti banteng, jerapah, rusa, zebra, serta hewan pemangsa seperti jaguar dan singa. 4. Ekosistem gurun. Gurun merupakan daerah berpasir dan bersuhu udara panas yang sangat tinggi yang terletak di wilayah dengan temperatur udara panas yang tinggi. Adapun flora dan fauna yang menempati daerah gurun, misalnya tumbuhan kaktus, beberapa jenis ular gurun, dan juga unta. Oke, yang kelima, bioma sabana. Ekosistem ini didominasi oleh rumput dan hanya memiliki sedikit pohon. Perbedaannya, sabana hanya ada di wilayah dengan iklim tropis. Contoh hewan yang berada di biosabana ada macan, gajah, kuda, dan singa. Yang keenam, ekosistem tundra. Ekosistem ini hanya berada di wilayah dengan suhu yang sangat rendah, seperti benua Antartika. Jenis tanaman yang berada di ekosistem tundra adalah lumut. Sedangkan hewan yang bisa hidup di ekosistem ini ada beruang kutub, rusa kutub, dan bison. Dan yang terakhir ada bioma taiga. Bioma taiga merupakan salah satu jenis hutan yang berada di wilayah beriklim subtropis dan beriklim dingin. Tumbuhan-tumbuhan yang hidup di bioma ini adalah pepohonan dengan daun yang berbentuk seperti jarum, misalnya pohon cemara,
kapuk, dan pohon elder. Jenis satwa yang mendiami hutan taiga ada serigala dan beruang hitam. Pengertian ekosistem perairan atau akuantik. Pengertian ekosistem perairan adalah ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air, makhluk hidup atau komponen biotik. Dalam ekosistem perairan dibagi dalam beberapa kelompok dan macam-macam ekosistem perairan atau akuantik. Yang pertama, ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar adalah suatu bentuk penyeluruh atau tatanan yang ada di dalam air tawar dan sekitarnya, yang terdiri dari makhluk hidup di dalam air tersebut dan lingkungan air tawar itu sendiri. Ekosistem air tawar sering dikatakan juga sebagai perairan darat. Yang kedua, ekosistem air laut. Ekosistem air laut merupakan sumber daya hayati dan non-hayati. Lebih kurang 70% dari permukaan bumi tertutup oleh lautan. Wilayah Indonesia yang terdiri atas lebih dari 3.000-an pulau kelilingi oleh laut. Yang mempelajari ekosistem air laut disebut dengan oceanologi. Yang ketiga, ekosistem binaan manusia. Ekosistem binaan atau ekosistem buatan macam-macam ekosistem yang dibuat dan direkayasa oleh manusia. Ekosistem buatan atau binaan merupakan lingkungan yang diciptakan manusia untuk berbagai keperluan. Manusia harus terus-menerus mengelola dan mengembangkan lingkungan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Contoh ekosistem binaan itu adalah kolam, akuarium, waduk, sawah, ladang, dan taman. Pada umumnya, ekosistem buatan mempunyai komponen biotik sesuai dengan yang diinginkan pembuat. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Ditunggu ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.